Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Segala puji hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga dan karunia tidak terkira, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, dalam rangka menambah iman, menambah ilmu, yang dari sana tentunya kita ingin menambah amalan, yang merupakan bekal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para ummahat dan juga para hadirin, setiap orang yang mencintai seseorang, maka dia akan berbahagia ketika dia bertemu dengan orang yang dia cintai. Dan ini adalah sesuatu yang maklum. Masing-masing dari kita pernah merasakan yang demikian. Seseorang yang mencintai, mengidolakan seseorang yang lain di dunia, tanpa kita melihat mengidolakan dalam kebaikan atau dalam kejelekan, maka merupakan kebahagiaan dan kebanggaan ketika dia bisa bertemu. Kita berbahagia bertemu dengan anak kita yang sudah lama dia mondok, pulang liburan, berbahagia karena kita mencintai anak kita. Berbahagia bertemu dengan mungkin suami yang bepergian karena dinas atau karena ibadah. Berbahagia bertemu karena memang kita mencintai mereka. Demikian, seorang yang di dalam hatinya ada kecintaan, maka dia akan berbahagia ketika bertemu dengan yang dicintai. Dan orang-orang yang beriman, yang paling mereka cintai adalah Allahu Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rabb mereka. Allah lebih mereka cintai daripada keluarganya. Lebih mereka cintai daripada dunia dan seisinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah. Bagaimana mereka tidak menjadikan Allah sebagai yang paling mereka cintai?
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna. Orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah karena dialah yang maha sempurna, tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun. Semua sifat yang dimiliki oleh Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan. Dan manusia cinta dengan sifat kesempurnaan. Ilmu adalah sifat kesempurnaan. Maka kita pun mencintai para ulama. Para ulama memiliki kedudukan di dalam diri kita masing-masing. Sifat dermawan adalah sifat kesempurnaan. Maka kita cinta dan senang dengan orang yang memiliki sifat kedermawanan. Kesabaran adalah sifat kesempurnaan. Dan kita mencintai orang-orang yang mereka memiliki sifat sabar. Sabar ketika menunggu, sabar ketika dia bermuamalah dengan kita. Kita cinta kepada mereka karena sifat kesabaran adalah sifat kesempurnaan. Manusia cinta dengan sifat kesempurnaan dan mencintai orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Sehingga tidak heran apabila Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling dicintai oleh orang-orang yang beriman. Sehingga mereka pun rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan bahagia apabila mereka bertemu dengan Allah dan melihatnya. Bagaimana seseorang tidak menjadikan Allah sebagai zat yang paling dia cintai? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah memberikan seluruh kenikmatan yang dia dapatkan selama ini. Nikmat semenjak dia berada di dalam perut ibunya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan, diberikan rezeki, kemudian dia dilahirkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan, dan sampai sekarang dan sampai ajalnya, seluruh nikmat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar. Seluruh nikmat adalah dari Allah. Rezeki, keluarga, kesehatan, waktu luang, kecerdasan, ilmu, hidayah. Tidak ada di antara nikmat-nikmat tersebut kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Mun'im. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa nikmat, maka itu berasal dari Allah saja. Kita sebagai manusia senang kepada orang yang senantiasa berbuat baik kepada kita. Mungkin kita punya tetangga yang sangat perhatian, suka memberi, suka mengirim hadiah. Mungkin kita memiliki teman yang memiliki perhatian, suka menolong, membantu, menasihati. Semakin banyak orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita pun akan memiliki perhatian
dan kecintaan kepada orang tersebut. Itu di antara manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang seluruh kenikmatan yang kecil maupun yang besar adalah berasal darinya. Tentunya lumrah apabila seorang muslim menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dia cintai. Dan seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling dicintai, zat yang paling dia cintai di dunia ini lebih dari kecintaannya kepada keluarganya dan juga hartanya, maka seharusnya logikanya adalah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla adalah pertemuan yang paling dia harapkan. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang paling dia nantikan. Bertemu dengan Allah dan melihat wajah Allah adalah kesempatan yang sangat-sangat dia tunggu. Nah, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini ditulis oleh para ulama ketika mereka menulis kitab-kitab akidah, adalah tentang masalah beriman dengan melihat wajah Allah. Beriman bahwasanya orang-orang yang beriman di hari kiamat akan melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah di dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan izin kepada mereka untuk melihat wajahnya yang mulia. Menambah kebahagiaan yang ada di dalam diri mereka setelah mereka merasakan berbagai kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala menambah kenikmatan tersebut, menyempurnakan kenikmatan tersebut dengan mengizinkan mereka untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan tentang akidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah di hari tersebut dalam keadaan berseri-seri. Itu wajah orang-orang yang beriman, dalam keadaan mereka bergembira, berseri-seri, menunjukkan tentang kebahagiaan yang luar biasa di dalam diri mereka. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka, mereka melihat. Kepada Rabb mereka, mereka melihat. Melihat wajah Allah, dan itu adalah kegembiraan yang luar biasa di dalam diri mereka, terpancar kebahagiaan tersebut di wajah-wajah orang-orang yang beriman. Berkata Abdullah bin Abbas, masruratun ila rabbiha nadhiratun, dalam keadaan mereka bergembira, berbahagia, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala tanzuru ila rabbiha, beliau mengatakan mereka melihat kepada Rabb mereka. Ini ucapan Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan tafsirnya yang mendalam terhadap Al-Qur'an. Berkata Mujahid ketika beliau menafsirkan ayat ini, hasanatun
ila rabbiha nadhirah. Dalam keadaan hasanah, yaitu wajahnya dalam keadaan baik, melihat kepada Rabbnya. Dan inilah yang telah diucapkan dan dijelaskan oleh para salaf, bahwasanya yang dimaksud dengan ayat ini adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Telah dinukil dari Hasan Al-Basri, Ikrimah, Mujahid, Muhammad bin Ali bin Husain, Zaid bin Ali, Qatadah, Ad-Dhahhak bin Muzahim, dinukil dari Imam Malik. Al-Imam Al-Baghawi, salah seorang mufassir, beliau mengatakan ila rabbiha nadhirah, melihat kepada Rabb mereka. Qala Ibn Abbas wa aktsarun nas tanzuru ila rabbiha ayyanan bila hijab. Berkata Ibn Abbas dan sebagian besar manusia, bahwasanya yang dimaksud adalah melihat kepada Allah dalam keadaan langsung, itu dengan kedua mata. Bila hijabin, tanpa ada di sana penghalang. Melihat Allah bila hijabin, tanpa ada di sana penghalang. Dalil yang selanjutnya, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, itu orang-orang kafir. Di sini dalam surat Al-Mutaffifin, Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Allah sebutkan kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka di hari tersebut akan terhalangi dari Rabb mereka. Di hari tersebut mereka akan terhalangi dari Rabb mereka. Terhalangi, dihijabi, ada hijab, mahjubun. Mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan ayat ini, isinya adalah di antara hukuman, di antara azab yang Allah berikan kepada orang-orang kafir adalah di hari tersebut mereka mahjubun, mereka dihijabi, ditutupi dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Malik pernah ditanya tentang ayat ini. Malik bin Anas, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka beliau mengatakan lamma hajaba a'dahu falam yarawhu tajalla li awliyaihi hatta ra'awhu. Beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menutupi musuh-musuhnya, maksudnya adalah orang-orang kafir, Allah menutupi mereka, maksudnya adalah menghijabi mereka, sehingga mereka falam yarawhu, akhirnya mereka pun tidak bisa melihat Allah. Ditutupi oleh Allah, akhirnya mereka tidak bisa melihat Allah. Tajalla li awliyaihi. Maka menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya untuk wali-walinya hatta ra'auhu, sampai mereka pun melihat Allah. Ini pemahaman para ulama terhadap ayat. Mereka bukan hanya sekedar membaca, tetapi mereka juga mentadaburi. Satu ayat isinya adalah bahasanya Allah SWT menutupi orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa melihat Allah. Berarti bisa dipahami bahasanya Allah menampakkan dirinya untuk orang-orang yang beriman.
menampakkan dirinya untuk wali-walinya. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalla, ketika beliau menafsirkan ayat ini yang ada dalam surat Al-Mutaffifin, dalalatun ala anna awliya Allah yarawunallaha iyanan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya wali-wali Allah melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan langsung. Ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita nukilkan Bapak Ibu sekalian ucapan-ucapan dari para immah supaya kita menambah ketenangan di dalam hati kita. Bahwasanya ini bukan akidah yang baru, yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, bahkan ini adalah akidah yang berdasarkan dalil, dan inilah yang diyakini oleh para imam-imam kita. Termasuk diantaranya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau menafsirkan, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari Basrah, qala idza kana yaumal qiyamati baraza rabbuna tabaraka wa ta'ala fayarahu al-khalqu wa yuhjabul kuffaru fala yarawna. Apabila datang hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan nampak, maka dilihat oleh makhluk-makhluknya, dan akan dihalangi orang-orang kafir sehingga mereka pun tidak melihat Allah. Wa huwa qauluhu kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, dan yang dimaksud adalah firman Allah yang ada dalam surat Al-Mutaffifin ini. Al-Imam Al-Lalaka'i rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, sebuah athar dari Al-Imam Malik. Ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, ya Aba Abdullah, hal yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyamah? Wahai Abu Abdullah, apakah orang-orang yang beriman melihat Rabb mereka di hari kiamat? Bertanya. Qala law lam yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyamah lam yu'ayyirillahu al-kuffara bil hijab. Maka Al-Imam Malik mengatakan, seandainya orang-orang yang beriman tidak melihat Rabb mereka di hari kiamat, niscaya Allah tidak akan menghukum orang-orang kafir dengan hijab. Seandainya orang-orang yang beriman tidak melihat Allah di hari kiamat, niscaya Allah tidak akan menghukum orang-orang kafir dengan hijab, yaitu dengan menutupi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya keyakinan Al-Imam Malik, keyakinan Al-Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain sama, bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, dan ini adalah dalil yang ketiga, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, mereka akan mendapatkan al-husna, itu surga, wa ziyadatun, dan juga tambahan. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia atau mereka akan mendapatkan surga, al-husna, karena husna adalah sesuatu yang paling baik. Husna ini adalah muannats dari al-ahsan. Ahsan yang paling baik tapi mudzakkar, itu laki-laki. Kalau al-husna untuk perempuan. Dan apa maksudnya al-husna di sini? Yang paling baik di sini adalah surga.
wa ziyadatun, dan juga tambahan. Surga dan juga tambahan akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud dengan tambahan di sini? Telah ditafsirkan oleh Nabi SAW. Bahwasanya yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Yang dimaksud adalah melihat wajah Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Suhaib ibni Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, baik yang langsung masuk ke dalam surga atau mereka terlambat karena harus terlebih dahulu diazab di dalam neraka. Apabila semuanya sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah SWT akan berkata kepada mereka, turiduna syai'an azidukum. Turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan bagi kalian? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan bagi kalian? Dan kalimat seperti ini tentunya kalimat yang menambah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman. Kita kalau sedang bertamu misalnya, kemudian yang sang tuan rumah menawarkan mau tambah lagi atau tidak, mau dibelikan yang lain atau tidak, sekedar dia mengucapkan ucapan tersebut, maka di sini ada kenikmatan tersendiri. Kalimat yang baik yang menunjukkan tentang ihtiram, menunjukkan tentang kedermawanan, menunjukkan tentang senangnya dia dengan keberadaan kita. Allah Subhanahu wa taala ingin mengikram, memuliakan hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Allah mengatakan, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan bagi kalian? Maka mereka pun mengatakan, itu para penduduk surga, alam tubayyid wujuhana. Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih, menjadikan wajah-wajah kami berseri-seri dengan sebab kebahagiaan yang ada di dalam hati mereka. Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Maksudnya adalah sehingga kami bisa merasakan berbagai kenikmatan yang belum pernah kami lihat, belum pernah kami dengar, belum pernah terbetik di dalam dada-dada kami semua. Nikmat yang besar. Wa tunajjina minan nar, dan bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Selamat dari neraka, ini adalah keberuntungan yang besar. Apalagi dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka ini adalah keberuntungan yang sangat besar. Mereka merasa apa yang Allah SWT berikan telah menjadikan mereka ridha. Qala fayakshiful hijab, atau fayukshaful hijabu. Maka dibukalah hijab.
Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hijab dan hijab Allah adalah berupa cahaya. Fayukshafu al-hijab, dibukalah hijab tersebut. Akhirnya mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Para penduduk surga, mereka melihat wajah Allah. Akhirnya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mereka sembah, yang selama ini mereka tunduk kepadanya, yang selama ini mereka imani uluhiyahnya, rububiyahnya, yang selama ini mereka laksanakan syariatnya dan mereka imani Rasul yang telah diutus kepada mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla." Ketika mereka melihat wajah Allah, maka mereka tidak diberikan sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Rabb mereka. Nikmat-nikmat yang sebelumnya sudah mereka rasakan. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, diputihkan wajah-wajah mereka. Setelah mereka melihat wajah Allah, mereka tidak, atau mereka merasa bahwa mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Makna tambahan tadi adalah melihat wajah Allah. Karena Allah mengatakan, turiduna syai'an azidukum. Apakah kalian mau sesuatu yang merupakan tambahan bagi kalian? Setelahnya Allah menyingkap hijab dan orang-orang yang beriman melihat wajah Allah. Berarti makna tambahan di sini adalah melihat wajah Allah. Nabi SAW setelah menyebutkan hadis ini, beliau membaca firman Allah, "Tsumma tala hadhil ayah", beliau membaca ayat ini, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah", bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan surga dan juga tambahan. Berarti Nabi SAW, beliaulah sendiri yang menafsirkan ayat ini. Sehingga kalau kita cari atau kita baca nukilan dari para salaf, mereka menafsirkan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Lalaka'i rahimahullah di dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqadi Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan nukilan yang banyak dari para salaf yang menafsirkan dengan tafsir ini. Dari Abu Bakar As-Siddiq, Hudzaifah bin Yaman, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Kemudian dari tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, Sa'id bin Musayyib, Hasan Al-Basri, Ikrimah. Dan ulama-ulama yang lain. Demikian pula Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya juga menyebutkan nama-nama tersebut. Berkata Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ammal husna fal jannah." Adapun al-husna, maka yang dimaksud adalah surga. Lilladzina ahsanul husna. Wa amma ziyadatu fan nadharu ila wajhillah. Adapun az-ziyadah, tambahan, maka yang dimaksud adalah melihat kepada wajah Allah. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalil-dalil yang menunjukkan tentang
akan dilihatnya wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat oleh orang-orang yang beriman. Dan tentunya pertemuan inilah seperti yang tadi kita sebutkan, pertemuan yang dinanti-nanti oleh orang-orang yang beriman. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan pertemuan yang membahagiakan tersebut? Karena masing-masing dari kita bertemu. Cuma ada di antara mereka yang bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dan ada di antara mereka yang bertemu dalam keadaan mereka takut. Bagaimana supaya kita bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dalam keadaan bergembira? Caranya adalah seseorang sebisa mungkin pulang ke akhirat kelak dalam keadaan dia telah melaksanakan apa yang Allah perintahkan di dunia ini. Usahakan pulang ke akhirat kelak dalam keadaan seseorang telah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia dengan maksud. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, menurunkan syariat, mengutus para rasul, menurunkan kitab. Di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan. Kalau kita pulang ke akhirat kelak dalam keadaan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam surganya yang telah disediakan oleh Allah. Diizinkan untuk berjumpa dengan Allah di dalam surga dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seseorang di dunia ini lalai dengan tugas dan juga kewajibannya sebagai seorang makhluk, tertipu dengan dunia yang fana, melupakan akhiratnya, mendustakan hari pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah haramkan atas mereka melihat wajah Allah. Dan perumpamaannya di dunia, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Ketika seseorang di dunia menjadi bawahan yang mendapatkan tugas atau disuruh untuk dinas ke sebuah tempat, melaksanakan beberapa pekerjaan. Kalau dia laksanakan tugas tersebut dalam keadaan baik, sesuai dengan perintah, sesuai dengan SOP, sesuai dengan amanah, maka dia akan pulang kembali kepada atasannya dalam keadaan berbahagia. Semangat bertemu dengan atasannya tersebut. Seorang pelajar, santri, diberikan tugas, diberikan PR, dia kerjakan, maka besok dia akan masuk ke kelas dalam keadaan dia berbahagia, dalam keadaan dia semangat untuk bertemu dengan gurunya. Tentunya berbeda dengan yang sebaliknya.
orang yang diberikan amanah oleh atasan atau diberikan PR oleh gurunya, kemudian dia tidak mengerjakan dengan baik. Dia akan takut. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan yang lebih tinggi daripada itu. Hadirin sekalian, di sana ada sifat-sifat dan masuk di dalam firman Allah, lilladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat ihsan, yang dijanjikan untuk mereka al-husna wa ziyadah, surga dan juga tambahan. Siapa mereka? Apa sifat-sifat orang-orang yang berbuat ihsan di dalam firman Allah Azza wa Jalla, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Yang dengannya dia memiliki modal untuk bisa melihat wajah Allah. Yang pertama adalah bertauhid. Menyembah kepada Allah saja di dunia ini. Maka ini adalah sifat yang utama yang dimiliki oleh orang-orang yang ihsan. Bertauhid, menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Dan tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Melihat wajah Allah itu di dalam surga. Dan tidak mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertauhid. Sehingga kita harus memiliki modal ini. Ingin bertemu dengan Allah, ya modalnya harus bertauhid. Jangan sampai di dunia menyembah kepada selain Allah atau menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Harus bertauhid dan mati dalam keadaan tauhid. Kalau seseorang selama hidupnya bertauhid, tapi di akhir hidupnya dia syirik, maka tidak mungkin dia masuk ke dalam surga. Bertauhid dan bertahan di atas tauhid, istiqamah di atas tauhid sampai dia meninggal dunia. Ini modal utama. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini ucapan Nabi SAW. Berkata Mu'adz bin Jabal, "Ala ubashshirun nas, bolehkah saya mengabarkan ini kepada manusia?" Qala la inni akhafu an yattakilu. Nabi SAW mengatakan, jangan, saya khawatir mereka akan pasrah. Karena saat itu keadaan masih lemah, banyak orang-orang yang akidahnya lemah, sehingga dikhawatirkan apabila dikabarkan dengan hadis ini, akhirnya mereka tidak mau beramal. Tapi setelah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengabarkan hadis ini kepada manusia, dan sampailah hadis ini kepada kita. Karena apa yang dikhawatirkan sudah pergi. Dia manusia dalam keadaan beriman dan kuat akidah mereka, sehingga ketika dikabarkan bahwasanya setiap orang yang bertauhid akan masuk ke dalam surga, tidak akan menjadikan mereka kemudian berhenti untuk beramal. Justru semakin mereka bersemangat untuk beramal. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Innahu la yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk ke dalam surga kecuali jiwa yang muslimah.
jiwa yang Islam, jiwa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik mereka tidak akan masuk surga. Masuk surga saja tidak, apalagi melihat Allah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah akan mengharamkan atasnya surga. Masuk surga saja tidak, apalagi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti semua orang Islam akan masuk ke dalam surga dan mereka akan melihat wajah Allah. Namun sesuai dengan kadar keimanan dan juga keislaman mereka, maka kadar kelezatan, kenikmatan dalam melihat wajah Allah pun berbeda-beda satu dengan yang lain. Sesuai dengan kadar keislaman seseorang, sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Semuanya betul akan masuk surga, semuanya akan melihat wajah Allah, akan tapi Allah tidak akan menyamakan tentunya orang yang tinggi keimanannya dengan orang yang lebih rendah daripada itu. Dialah Allah SWT yang maha bijaksana. Kemudian yang kedua, di antara sifat orang-orang yang ihsan, yang dijanjikan mereka akan melihat wajah Allah, adalah beramal saleh. Beramal saleh secara umum. Karena di antara makna baik di dalam beribadah kepada Allah, lilladzina ahsanu, adalah beramal saleh. Beramal saleh mencakup di dalamnya adalah melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Seseorang mengamalkan perintah, maka itu adalah amal saleh. Menjauhi larangan juga termasuk beramal saleh. Apa yang dimaksud dengan amal saleh? Amal saleh yang dimaksud adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga dinamakan dengan saleh, yang artinya adalah baik. Yaitu baik di sisi Allah. Apa amalan yang baik di sisi Allah? Bukan di sisi manusia. Amalan yang baik di sisi Allah adalah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah. Bukan riya, bukan sum'ah, bukan dunia yang dia maksudkan. Baik di sisi Allah adalah amalan yang sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan amalan yang diada-adakan sendiri. Bukan amalan yang di luar dari tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan bahagia, maka dia harus beramal saleh. Apa amal saleh? Amal yang ikhlas sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di dalam ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, ayat 110, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Kemudian
Allah mengatakan, maka barang siapa yang mengharap bertemu dengan Rabb-Nya, maka barang siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabb-Nya, yaitu bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia, falyamal amalan salihan. Maka adalah dia beramal dengan amal yang saleh. Ingin bertemu dengan Allah, beramal dengan amal yang saleh. Semangat untuk melakukan amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Seperti tadi. Yang pertama tadi, ingin bertemu dengan Allah harus bertauhid. Ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan baik, maka harus beramal soleh. Dan di antara amal soleh tersebut adalah menjaga sholat 5 waktu. Di antara amal soleh tersebut adalah menjaga sholat 5 waktu. Ini adalah amalan yang paling agung di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Antum tahu bahwasanya di sana ada amalan yang zahir, di sana ada amalan yang batin. Amalan yang zahir itu ada di dalam rukun Islam. 1, 2, 3, 4, 5. Yang paling tinggi adalah 2 kalimat syahadah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ini di antara amal soleh yang harus kita jaga kalau kita ingin bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan baik. Orang yang biasa bertemu dengan Allah di salat-salatnya dalam keadaan dia khusyuk, dalam keadaan dia bermunajat, maka inilah orang yang diharapkan nanti akan bertemu dengan Allah di hari kiamat di dalam surganya dalam keadaan baik. Di dalam sebuah hadis, hadis Jarir ibn Abdullah, beliau mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila al-qamari lailatan, yakni al-badr. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam melihat kepada bulan. Dan saat itu adalah malam bulan purnama. Beliau melihat dan di sekitar beliau ada para sahabat. Maka beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Innakum satarawna rabbakum, akan melihat Rabb kalian yaitu di dalam surga sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apa maksudnya sebagaimana kalian melihat bulan ini? Maksudnya adalah la tudhammuna fi ru'yatihi, yaitu kalian tidak akan berdesak-desakan ketika kalian melihat wajah Allah di surga. Orang yang beriman jumlahnya banyak. Dan mereka akan melihat wajah Allah di tempat mereka masing-masing, tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Jadi maksud melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan, maksudnya adalah dari sisi ini, yaitu keadaannya tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyerupakan Allah dengan bulan. Kemudian beliau memberikan nasihat, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Maka apabila kalian mampu untuk tidak meninggalkan salat
sebelum terbitnya matahari, maksudnya adalah salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, maksudnya adalah salat asar, faf'alu, maka hendaklah kalian lakukan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan salat subuh dan juga keutamaan salat asar. Dan keutamaan menjaga keduanya. Karena Bapak Ibu sekalian, salat subuh saat itu manusia dalam keadaan terlelap dengan tidurnya. Kalau bukan karena iman, maka mereka akan lebih memilih tidur di atas ranjangnya daripada dia berwudu, membasahi dirinya dengan air, kemudian pergi ke masjid, melakukan salat. Demikian pula salat asar. Di akhir siang, di mana seseorang dalam keadaan capek seharian dia bekerja, ada yang belajar, ada yang mungkin dalam keadaan istirahat siang. Kalau bukan karena iman, niscaya mereka akan malas untuk melakukan salat asar tersebut. Maka beliau SAW memberikan nasihat, kalau kalian mampu untuk jangan sampai ketinggalan melakukan dua salat ini, faf'alu. Dan ini maksudnya adalah dorongan untuk menjaga salat subuh dengan salat asar. Kalau dua salat ini sudah bisa dijaga oleh seseorang, maka insya Allah salat zuhur, maghrib dan isya itu lebih mudah. Karena memang yang berat adalah di sini salat subuh dengan salat asar. Kalau yang berat saja bisa dilakukan oleh seseorang, dijaga, dilaksanakan secara berjamaah. Semoga salat-salat yang lain itu lebih mudah untuk dia lakukan. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Dan hendaklah kalian bertasbih dengan memuji Rabbmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Berkata Ismail adalah salah seorang rawi, if'alu la tafutannakum. Lakukan salat tersebut, jangan sampai ketinggalan. Hubungan antara salat 5 waktu dengan pertemuan dengan Allah di hari kiamat. Kenapa ketika beliau sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan melihat wajah Allah, kemudian menyebutkan tentang keharusan kita menjaga salat 5 waktu, yaitu bahwasanya salat bagi seorang hamba hakikatnya adalah pertemuan harian dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat bagi kita semuanya adalah sebenarnya pertemuan setiap hari dengan Allah. Seorang ketika salat, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang dari rumahnya, masuk ke dalam masjid, mencari arah kiblat, maka dia sedang menghadap kepada Allah. Kemudian setelah itu dia memuji Allah di dalam salatnya, mengatakan Allahu Akbar. Allah adalah yang maha besar. Kemudian membaca istiftah, dan di situ ada pujian kepada Allah, atau di situ ada doa meminta kepada Allah. Maka seseorang sedang berbicara di dalam salatnya kepada Allah. Ketika dia mengatakan Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan dosa-dosaku. Dia sedang berbicara dengan Allah. Dia sedang menghadap Allah, dia sedang bertemu dengan Allah di dalam salatnya, berbicara kepada Allah. Dia sedang mendekat kepada Allah. Dia merasa bahagia dengan salatnya. Dia semangat
dalam melakukan sholat tersebut, tidak bermalas-malasan, maka barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik, maka hendaklah dia perbaiki pertemuan dengan Allah yang sifatnya adalah harian di dunia ini. Jaga sholat 5 waktu. Dan seseorang ketika dia sholat dan menyadari bahwasanya dia menghadap Allah dan Allah Maha tahu dengan apa yang dilakukan oleh matanya, telinganya, mulutnya, tangan dan juga kakinya, maka dia pun malu menghadap Allah di dalam salatnya dalam keadaan dia membawa dosa. Malu salat menghadap Allah dalam keadaan membawa kesyirikan, membawa kemaksiatan. Sehingga ini mendorong dia untuk senantiasa bertauhid, beramal soleh dan bertobat. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Salat itu menahan seseorang dari fahisyah dan juga kemungkaran. Karena kalau seseorang sadar dia akan bertemu dengan Allah di dalam salatnya, dia malu bertemu dengan Allah dalam keadaan kotor. Coba kalau kita bertemu dengan seorang penguasa, meskipun itu adalah RT di tempat kita, ternyata tidak mungkin kita akan menghadap beliau dalam keadaan memakai pakaian yang kotor. Kita akan berusaha untuk bersih. Apalagi kalau yang lebih atas daripada itu. Maka seseorang ketika dia sadar di dalam sholat dia berbicara dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka dia pun berusaha untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan bertaubat, dalam keadaan dia bertauhid, dalam keadaan dia beramal saleh. Nah, orang yang seperti ini keadaannya ketika sholat, maka dia lah yang tentunya sangat diharapkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah puasa Ramadan. Salat 5 waktu, kemudian yang kedua apa? Puasa Ramadan. Dan dia termasuk rukun Islam. Di antara 5 rukun Islam. Ternyata barang siapa yang menjaga puasa Ramadan ini, maka diharapkan dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik. Di dalam sebuah hadis, itu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'afu al-hasanatu 'ashru amthaliha ila 700 dhi'fin." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Illa shaum," kecuali puasa. "Fa innahu li wa ana ajzi bihi," maka akulah yang itu adalah untukku dan akulah yang akan membalas puasa tersebut. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya untukku. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan ketika dia berbuka, ketika dia berhari raya. Kemudian yang kedua adalah kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah. Bagi orang yang berpuasa, 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berhari raya, berbuka puasa, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya
puasa Ramadan, barang siapa yang menjaganya, maka diharapkan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Man laqiya Allah la yusyriku bihi syai'an, yusallil khamsa wa yasuma ramadhana, ghufira lahu." Barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dalam keadaan dia melakukan salat 5 waktu, dalam keadaan dia berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu, maka diampuni dosanya. Ini menguatkan apa yang telah berlalu. Qultu, aku berkata, yaitu Mu'adz bin Jabal, afala ubashirun nas, bolehkah aku afala ubashiruhum ya Rasulullah, bolehkah aku mengabarkan kabar ini kepada mereka wahai Rasulullah? Qala da'hum ya'malu, beliau mengatakan biarkan mereka dalam keadaan beramal. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara amalan, di antara amal saleh yang hendaknya kita lakukan dan kita berharap apabila dilakukan maka kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik, adalah menuntut ilmu agama. Belajar agama Allah. Usahakan di dalam waktu yang masih tersisa ini, seseorang berusaha untuk memahami agama Allah, dan usahakan kita bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan kita paham tentang agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan kitab, mengutus Rasul, dan ilmu dengan mudah sampai kepada kita di zaman sekarang. Malu seseorang apabila nanti di hari kiamat bertemu dengan Allah dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia bodoh terhadap agamanya. Maka usahakan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing di waktu yang masih tersisa ini untuk memahami agama Allah Azza wa Jalla, menuntut ilmu. Ibnu Jarir At-Tabari, ketika beliau dalam keadaan sakit, dan beliau adalah mufassir, sakit yang dengan sebabnya beliau meninggal dunia. Ada yang menjenguk beliau. Kemudian dalam keadaan seperti itu mereka sempat bermudzakarah, saling mengingat tentang sebuah ilmu. Beliau dalam keadaan sakit dijenguk oleh yang lain, entah itu muridnya atau yang sebaya dengan beliau. Dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit, masih bermudzakarah, dan sempat saat itu Ibnu Jarir dia menulis hasil mudzakarah tersebut. Maka orang yang menjenguk tadi mengatakan, afi hadhil hal, apakah sampai dalam keadaan seperti ini, wahai imam, wahai Ibnu Jarir, kamu dalam keadaan sakit, kamu masih sempat menulis ilmu, masih sempat bermudzakarah? Maka beliau mengatakan, la an alqallaha aliman biha ahabbu ilayya min an alqahu jahilan biha. Beliau mengatakan tentang permasalahan yang baru saja dibicarakan tadi, permasalahan di dalam masalah agama. Beliau mengatakan, sungguh aku bertemu dengan Allah dalam keadaan tahu tentang permasalahan ini, lebih aku cintai daripada saya bertemu dengan Allah dalam keadaan jahil terhadap permasalahan ini. Artinya beliau berusaha sampai di detik yang terakhir. Kalau memang masih ada permasalahan yang bisa beliau baca dan bisa beliau pahami,
maka beliau ingin membacanya, ingin memahaminya supaya nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan dia paham terhadap permasalahan tersebut, yang itu adalah bagian dari agama Allah. Tentunya ini adalah contoh dari para imam-imam kita, bagaimana mereka sangat perhatian tentang pertemuan mereka dengan Allah di hari kiamat. Bagaimana sebisa mungkin, sebaik mungkin, dalam keadaan sebaik-baiknya. Dan di antara cara untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan baik adalah kita menuntut ilmu. Dan ini juga dinukil dari Abu Yusuf Al-Hanafi ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kemudian murid-muridnya masuk mengucapkan salam. Kemudian beliau berkata kepada mereka dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan sakaratul maut berkata kepada murid-muridnya, "Al-afdal an yarmi al-hajju al-jamarati wa huwa rakibun aw mashi." Yang afdal orang yang haji ketika dia melempar jumrah itu dalam keadaan dia naik kendaraan atau dalam keadaan berjalan. Subhanallah. Ya, dalam keadaan sakaratul maut masih menyebutkan satu permasalahan di dalam agama. Yang belum bicarakan saat itu adalah tentang masalah haji. Jamaah haji ketika dia lempar jumrah, dia pakai kendaraan atau dia berjalan kaki saja. Faqalu, mereka mengatakan, "Ghafarallahu laka ya Aba Yusuf." Mereka mengatakan murid-muridnya, "Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu Yusuf. Wa anta tahtadir." Engkau dalam keadaan seperti ini, engkau masih menyebutkan sebuah permasalahan. Wa fi akhir sa'atin min sa'atil hayah tas'aluna an hadhil mas'alah. Di detik-detik terakhir di akhir kehidupanmu, engkau masih bertanya kepada kami tentang permasalahan ini. Karena sebelumnya beliau sering sama murid-muridnya kemudian bertanya, menurut antum bagaimana? Bertanya supaya mereka berpikir, mencari jawabannya. Dan di akhir kehidupan beliau beliau sempat bermudzakarah dengan murid-muridnya. Faqala, maka beliau mengatakan, la an alqallaha wa ana alimun bil mas'alati ahsanu min an alqahu wa ana jahilun biha. Sungguh saya bertemu dengan Allah dalam keadaan saya tahu tentang permasalahan ini, itu lebih baik daripada saya bertemu dengan Allah dalam keadaan saya tidak mengetahui permasalahan ini. Berarti di sini Bapak Ibu sekalian, niat kita di dalam menuntut ilmu adalah kita ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita. Supaya nanti ketika bertemu dengan Allah, jangan sampai seseorang dalam keadaan bodoh terhadap agama Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, bukan untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. Tujuannya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Bertemu dengan Allah dalam keadaan seseorang memahami agama Allah Azza wa Jalla. Dan di antara hal yang dengannya kita berharap seorang bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan baik adalah seseorang menjaga dirinya dari makanan yang diharamkan. Berusaha bagaimana bertemu dengan Allah dalam keadaan daging yang tumbuh di dalam dirinya adalah daging yang halal. Ibrahim ibnu Adham, dan ini disebutkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya. Diceritakan oleh Abu Muawiyah al-Aswad, beliau mengatakan, "Ra'aitu Ibrahim ibnu Adham ya'kulu at-tina 20 yawman."
Aku melihat Ibrahim ibn Adham memakan tanah selama 20 hari. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya Aba Muawiyah, laula an atakhawwafa an u'ina ala nafsi ma kana li ta'amun illa tin hatta alqa Allah azza wa jalla hatta yasfu li al halalu min aina huwa. Kalau bukan karena aku takut atas jiwaku, maka nali ta'amun illa tin. Kalau bukan aku takut atas jiwaku, niscaya aku tidak memiliki makanan kecuali tanah. Kurang lebih demikian, Pak. Sampai aku bertemu dengan Allah sehingga bersih bagiku sesuatu yang halal. Dari mana dia berasal? Kurang lebih maksud beliau, wallahu alam, adalah kenapa beliau sampai melakukan yang demikian. Mungkin dalam keadaan memang kekurangan dan beliau tidak ingin mengambil sesuatu yang diharamkan, tidak ingin memasukkan ke dalam diri beliau sesuatu yang haram. Ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan seluruh daging yang ada di dalam tubuhnya adalah daging yang halal, bukan daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram. Barakallahu fikum para jamaah sekalian. Itu adalah penjelasan yang berkaitan dengan melihat wajah Allah di hari kiamat. Dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW dan juga athar dari para salaf. Dan kita melihat juga bagaimana dahulu permasalahan bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah ini adalah sesuatu yang ada di dalam benak para salaf radhiyallahu ta'ala anhum ketika mereka beramal karena wajah Allah. Apa maksud menginginkan wajah Allah? Menginginkan wajah Allah dan ingin melihat wajah Allah di hari kiamat. Menuntut ilmu ingin wajah Allah. Meninggalkan yang haram ingin wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, memberikan hidayah sehingga kita bisa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan baik di hari kiamat. Masih ada waktu, insyaallah selama 10 menit kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Mengapa banyak yang mengatakan kalau salafus saleh adalah kelompok Wahabi? Dan bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Pertama, sampaikan tentang manhaj as-salafus saleh yang dimaksud. Apa yang dimaksud dengan manhaj as-salafus saleh? Karena banyak di antara mereka yang tidak tahu tentang apa itu manhaj as-salafus salih. Sampaikan bahwasanya manhaj ini adalah manhaj yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala. Dan ini adalah yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Aku telah tinggalkan di antara kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW.
Dan beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'at tabi'in. Dan tidaklah beliau memuji mereka kecuali supaya kita mengikuti mereka. Tidaklah beliau memuji para salaf tersebut kecuali supaya kita mengikuti mereka di dalam agama ini. Adapun di dalam masalah dunia, maka masing-masing kita lebih tahu tentang dunianya. Maka ini harus kita jelaskan sebelum kita membahas tentang masalah istilah Wahabi dan seterusnya. Dan kalau Allah SWT menghendaki kebaikan, semoga ini sudah cukup. Dan dia sadar bahwasanya oh ternyata yang dimaksud dengan manhaj salafus saleh adalah seperti ini, dan itu adalah yang memang dituntut dari setiap muslim. Nah, sebagian orang yang mereka tidak senang dengan kembalinya kaum muslimin kepada kejayaannya, kembalinya kaum muslimin kepada Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat, berusaha untuk menjauhkan manusia dari manhaj yang sahih. Dan asalnya adalah dari syaitan. Yang memang dendam kesumat dia adalah menjauhkan Bani Adam dari agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bisikkan kepada pengikut-pengikutnya. Kemudian disebarkan. Jadikan di sana gelar-gelar yang kalau didengar oleh manusia, manusia akan takut, akhirnya manusia akan su'udzon, akhirnya manusia menjauh dari agama yang sahih. Dan kata Wahabi ini satu di antara gelar-gelar tersebut. Dan masih banyak di sana gelar-gelar yang lain. Dan demikianlah musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, musuh-musuh agama ini, dengan sadar atau tidak sadar menyebarkan gelar-gelar seperti ini, akhirnya menjauhkan manusia dari jalan Allah. Dan Wahabi nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama di antara ulama-ulama ahlu sunnah. Sebagaimana ulama-ulama ahlu sunnah yang lain, yang menghabiskan hidupnya untuk menuntut ilmu, kemudian mengajarkan ilmu kepada orang lain, termasuk di antaranya adalah tentunya mengajarkan akidah dan juga tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan al-qabul. Beliau ini menjadi orang yang diterima dakwahnya dan dipahami apa yang beliau sampaikan. Beliau menulis, beliau dakwah ke kampung-kampung, bahkan raja-raja juga beliau dakwai, sehingga banyak orang yang mendapatkan hidayah dengan sebab beliau. Dan beliau membawa seperti yang dibawa oleh ulama-ulama yang sebelumnya maupun yang setelahnya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis dengan pemahaman para salafus saleh. Akhirnya sebagian orang yang benci dengan beliau menggelari orang-orang yang menerima dakwah beliau itu dengan gelar Wahabi. Dan Wahabi artinya adalah pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan sebenarnya mereka ketika mengikuti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan berarti menjadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sebagai seakan-akan dia seorang nabi, tidak. Mereka mengikuti dakwah beliau karena dakwah beliau mengajak kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf. Jadi hakikatnya ya mereka mengikuti Rasulullah SAW. Hakikatnya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW karena mereka dalam beragama kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala. Jadi bukan kemudian mereka ta'assub dengan syekh
atau menjadikan beliau sebagai seakan-akan beliau adalah seorang nabi, tidak. Ini sebagaimana kalau kita belajar dengan ulama-ulama yang lain, sama. Antum sekarang misalnya mendengar kajian ya seorang ustadz misalnya. Dia menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, kemudian antum yakini, kemudian antum amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hakikatnya antum mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti agama ini. Tidak kemudian dikatakan, oh berarti kamu adalah pengikutnya Ustadz Fulan atau pengikutnya Ustadz Fulan. Mereka hanya menyampaikan saja, menyampaikan apa yang datang di dalam Al-Quran dan juga hadis, dan yang mereka ajak adalah ajakan kepada Al-Quran dan juga hadis, bukan mengajak kepada pribadi mereka atau mengajak kepada individu mereka. Nah, ini mungkin bisa disampaikan kepada saudara-saudara kita yang mereka belum paham tentang istilah Wahabi ini. Saya banyak dosa dan khilaf, zalim sama orang, mengambil hak. Tetapi kalau saya minta maaf kepada orangnya, takut timbul masalah yang baru. Apakah cukup hanya bertobat, meminta ampun sama Allah tanpa mendatangi orang tersebut? Kalau memang dosanya berkaitan dengan hak orang lain, dan inilah yang dinamakan dengan kezaliman, maka petunjuk Nabi SAW adalah segera kita mengembalikan hak orang tersebut. Sebagaimana ucapan beliau SAW, man kana lahu madlamatun, barang siapa yang memiliki kezaliman yaitu kepada saudaranya, falyatahallalhu minhul yawm, hendaknya dia meminta untuk dihalalkan atau menghalalkan, berusaha untuk menghalalkan yang demikian di hari ini, sebelum datang satu hari di mana tidak akan bermanfaat dinar dan juga dirham. Maka ini petunjuk Nabi SAW. Kalau memang kita punya kezaliman, mumpung masih ada waktu, meskipun kita harus keluar uang, maka kita mencoba untuk bagaimana supaya halal. Tentunya di antara caranya adalah kita minta maaf. Di antara caranya adalah kita kembalikan hak tersebut. Kalau dia memaafkan, kemudian mengatakan tidak usah dikembalikan, ya tidak masalah. Tapi kalau dia mengatakan mohon dikembalikan, ya kita harus mengembalikannya. Kalau misalnya hal tersebut disampaikan, khawatir, dan ini menurut kemungkinan yang besar, akan membawa potensi yang tidak baik, akan menyebabkan permusuhan yang berkepanjangan, atau justru malah terjadi putus tali silaturahim dan seterusnya, maka tidak harus kita mengabarkan. Yang penting hak yang sudah kita ambil sampai kepada beliau. Hak yang sudah kita ambil sampai kepada beliau. Bagaimana caranya? Mungkin transfer. Dan tidak harus dengan rekening kita. Mungkin dengan rekening siapa saja. Ya. Kemudian yang penting uangnya sampai kepada orang tersebut. Ya, dan itu sesuatu yang bisa dilakukan, yang penting ya hartanya, haknya itu sampai kepada orang tadi. Nah, kalau itu berupa barang, maka bisa dikirim barang tersebut. Bagi di zaman sekarang, seorang bisa online, ya bisa dikirim meskipun orang yang dikirimi dia tidak tahu siapa yang mengirimnya. Hukum diajak hadir ke undangan pernikahan tapi yang diajak tidak diundang, harus minta izin terlebih dahulu. Apabila kita ingin mengajak orang lain
dalam sebuah undangan pernikahan dan dia tidak diundang, maka kita harus terlebih dahulu meminta izin kepada sahibu al-hajah. Ya, jangan kita membawa orang lain yang tidak diundang masuk dalam acara tersebut. Hukum memakan hidangan untuk orang yang datang tetapi tidak diundang. Sebaiknya setelah dia, kalau memang dia tidak tahu, ya setelah dia makan maka dia minta untuk dihalalkan. Dia minta untuk dihalalkan. Maka ini lebih berhati-hati bagi seseorang. Suami saya memakai uang saya ratusan juta untuk modal usahanya. Tapi setelah waktu yang dijanjikan, uang saya tidak dikembalikan. Ternyata uang saya diputerin lagi untuk proyek yang lain tanpa izin dan tanpa memberitahu kepada saya. Dan saya marah sekali. Dan saya mendiamkan suami, tidak melayani lahir dan batin. Saya diam 1000 bahasa, suami saya tidak amanah, suka mengingkari janji. Apakah saya berdosa? Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, masalah harta orang lain maka kita harus berhati-hati sekali. Termasuk di antaranya adalah harta suami maupun harta istri. Masing-masing memiliki harta. Dan Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian atas kalian adalah sesuatu yang haram. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah harta ini, meskipun itu dengan anak kita atau dengan orang tua kita atau dengan istri dan juga suami kita. Kalau memang itu adalah hak mereka, ya kasihkan hak tersebut kepada mereka. Karena nanti di hari kiamat akan ada qisas ya tentang masalah kezaliman ini. Dalam kasus yang disebutkan dalam pertanyaan ini, maka sang suami telah melakukan kezaliman. Mengambil hak istri tanpa memberitahukan kepada istri atau tanpa meminta izin, maka ini adalah sebuah kezaliman. Dan kewajiban dia adalah mengembalikan uang tersebut kepada istrinya, kecuali apabila sang istri memaafkan atau memaafkan sebagiannya, maka tentunya ini perkaranya lain. Bagaimana dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri sebagai seorang istri? Maka ini harus tetap dikerjakan. Meskipun dia dalam keadaan sebagai seorang wanita yang terzalimi, sebagai seorang istri yang terzalimi. Bukan berarti kemudian dia meninggalkan kewajibannya. Dia terzalimi, silahkan dibicarakan dengan baik, dituntut dengan baik, diberikan kesempatan untuk mengembalikan. Namun jangan sampai kemudian dia meninggalkan kewajibannya kepada suaminya hanya karena suaminya melakukan kezaliman tersebut. Karena masing-masing dari kita akan ditanya. Dia akan ditanya tentang kezalimannya, dan kita sebagai seorang istri juga akan ditanya tentang kewajiban kita sebagai seorang istri. Jadi bukan solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Tetap kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan kalau kita tinggalkan tentunya kita berdosa. Dan di waktu yang sama kita berusaha untuk meminta kembali hak yang sudah memang menjadi hak kita yang ternyata
digunakan oleh suami tanpa sepengetahuan kita. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.